Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaini dengan NIM 018. Di sini saya akan menjelaskan terkait diagram Whitney. Pertama, kita ke pengertian. Diagram Whitney merupakan metode pendekatan yang digunakan dalam analisis penampang beton bertulang, khususnya untuk menentukan kapasitas momen lentur dari suatu elemen struktur seperti balok atau plat beton. Metode ini dikembangkan oleh Charles S. Whitney dan menjadi dasar dari peraturan desain beton modern seperti ACI atau American Concrete Institute. Pada dasarnya, penampang beton bertulang yang mengalami lentur akan mengalami dua kondisi utama. Yang pertama, bagian beton atas atau serat tekan mengalami tekanan. Bagian kedua, bagian baja, tulangan bawah atau serat tarik mengalami tarikan. Namun, karena beton tidak kuat menahan tarik, maka gaya tarik hanya ditahan oleh tulangan baja, sementara beton hanya menahan gaya tekan. Untuk tujuan diagram Whitney digunakan untuk menyederhanakan distribusi tegangan pada daerah tekan beton. Tegangan sebenarnya pada beton berbentuk nonlinier atau parabola rektanguler. Tetapi, untuk mempermudah perhitungan, Whitney menyederhanakannya menjadi diagram tegangan persegi panjang atau ekuivalen. Lalu, pada gambar ini menunjukkan penampang balok beton bertulang dan kondisi tegangan regangan pada saat beton menahan beban lentur atau momen. Diagram ini memperlihatkan tiga kondisi utama, yaitu daerah dominan tarik, kondisi seimbang, dan gaya dalam yang bekerja antara beton dan baja tulangan. Pada gambar sebelah kiri, gambar ini adalah penampang balok, yang dimana B adalah lebar balok, H adalah tinggi total balok, dan D adalah jarak dari serat tekan paling atas ke pusat tulangan tarik, dan AS adalah luas tulangan baja tarik di bagian bawah. Bagian atas balok menahan tekanan beton, sedangkan bagian bawah menahan tarikan baja tulangan. Lalu gambar berikutnya, dua gambar ini adalah diagram regangan. Yang dimana diagram regangan terdapat dua kondisi. Yang pertama, dominan tarik atau under range force. Regangan baja tarik lebih besar dari 0,003 atau baja sudah leleh lebih dahulu, artinya balok bersifat ductile, masih bisa menekuk sebelum patah. Ini adalah kondisi yang diinginkan dalam desain struktur. Lalu ada regangan seimbang atau balance. Regangan baja tarik waktu mencapai batas leleh saat beton di atas mencapai regangan maksimum, yaitu 0,003. Jadi, beton dan baja sama-sama mencapai batasnya secara bersamaan. Hal ini disebut kondisi seimbang atau balance condition. Pada kedua diagram itu, C adalah tinggi daerah tekan atau depth of neutral axis, yaitu jarak dari serat tekan paling atas sampai garis netral, atau tempat regangan sama dengan 0. Lalu, di bagian paling kanan, hal ini adalah diagram tegangan, yang dimana T adalah gaya tarik pada baja, dan C adalah gaya tekan pada beton. Nilai 0,85 F aksen C menunjukkan tegangan tekan rata-rata pada beton. Daerah arsiran memperlihatkan blok tekan beton atau Whitney stress block. Untuk rumus keseimbangan momen, yaitu gaya tekan sama dengan gaya tarik. Dan dari keseimbangan itu, nanti kita bisa cari momen nominal atau MN dari balok. Jadi, gambar ini memperlihatkan bagaimana beton dan baja bekerja sama saat menahan momen lentur, yaitu beton menahan tekanan di atas, baja menahan tarikan di bawah, dan hubungan antara keduanya ditunjukkan lewat diagram tegangan dan regangan. Jadi, dari diagram ini, kita bisa lihat bahwa kekuatan lentur balok beton bertulang sangat bergantung pada keseimbangan antara gaya tekan di beton dan gaya tarik di baja. Kondisi terbaik adalah ketika baja
lebih dulu leleh sebelum beton hancur. Karena itu menandakan struktur masih aman dan ductile. Lalu, kesimpulan atau inti dari gambar secara ringkas, gambar tersebut memperlihatkan tiga hal penting. Yang pertama, distribusi regangan, yaitu menunjukkan deformasi serat akibat lentur. Lalu kedua, distribusi tegangan, menunjukkan sebaran gaya tekan dan tarik. Dan ketiga, blok tegangan Whitney atau Whitney stress block, yaitu penyederhanaan untuk menghitung kapasitas lentur dengan cepat dan akurat. Mungkin sekian penjelasan saya terkait diagram Whitney. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.